Terus pesan Pak Tusirun ini ya berkaitan dengan suka dukanya orang ternak domba ini, pesannya bagaimana Pak Tusirun kepada teman? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, berjumpa lagi dengan channel Ingon-Ingon Desa. Teman-teman, sahabat semuanya, apa kabar Anda pada hari ini? Saya harapkan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Baik teman-teman, saya pada sore hari ini sengaja kembali membuat video di Satria Farm Pak Tusirun yang berada di Desa Maron, tepatnya di RT 6 RW 7 Dukuh Melikan, Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo. Nah, video ini saya buat bagi teman-teman yang kemarin sudah menonton video di Satria Farm melalui channel Ingon-Ingon Desa, dan ada beberapa pertanyaan yang memang bingung saya untuk menjawabnya dan belum terjawab dengan memuaskan. Untuk teman-teman semuanya, banyak teman-teman yang menanyakan tentang domba yang ada di Satria Farm, khususnya untuk cempe-cempe dari Pak Tusirun yang sudah ada dilahirkan kemarin ya, itu apakah dijual atau tidak. Nah, untuk pertanyaan itu memang saya tidak bisa menjawab secara pasti ya teman-teman, karena saya bukan pemiliknya, dan untuk itu video pada sore hari ini khusus untuk bertanya kepada pemiliknya langsung ya. Jadi nanti akan saya tanyakan apakah cempe-cempenya itu dijual ataukah tidak, dan apabila tidak dijual alasannya kenapa, sehingga belum bisa dilepas oleh pemiliknya yaitu Pak Tusirun ya. Sehingga teman-teman yang kemarin bertanya di kolom komentar bisa mendapatkan jawaban yang pasti dari sang pemilik dari Satria Farm. Oke teman-teman, kita akan langsung menuju ke Pak Tusirun ya. Namun mungkin kita akan berbincang-bincang di dalam rumah sambil ngopi dan sambil makan turahan badan ya, turahan Idul Fitri atau THR, turahan Hari Raya. Yuk teman-teman, ikuti video saya untuk mendapatkan penjelasan dari Pak Tusirun mengenai domba-domba yang ada di kandang, apakah akan dijual ataukah tidak. Yang pasti dijual teman-teman, akan tetapi apakah akan dijual dalam waktu dekat ini ataukah masih menunggu beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun lagi. Yuk kita akan langsung menuju ke rumahnya Pak Tusirun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Tusirun, sehat Pak Tusirun? Alhamdulillah. Teman-teman, ini saya kebetulan sudah berada di rumahnya Pak Tusirun, dan Pak Tusirun sudah ada di rumah ini hari Jumat ya. Ini Pak Tusirun baru saja pulang Jumatan ini. Maaf Pak Tusirun, mengganggu waktunya dulu ini. Begini Pak Tusirun, berkaitan dengan video yang pernah saya buat di Satria Farm miliknya jenengan, ini kan di kolom komentar banyak teman-teman yang pertama menanyakan nomor kontak atau nomor HP-nya Pak Tusirun ya. Kemudian bertanya tentang cempe-cempe ataupun domba indukan yang ada di kandang itu apakah dijual atau tidak. Nah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom komentar itu saya tidak bisa menjawab dengan pasti. Nah, untuk itu saya pada sore hari ini sengaja untuk menemui Pak Tusirun untuk langsung bertanya kepada panjenengan, kira-kira domba-domba yang ada di Satria Farm itu apakah akan dijual mungkin dalam waktu dekat ini atau bagaimana Pak Tusirun? Oh, ini saya ini kalau bisa mau target 2 tahun dulu. Oh, target 2 tahun. Gimana nanti jadi berapa 2 tahun misalnya. Tapi kan kelihatan ya untuk sementara ini belum mengeluarkan cempe-cempenya. Oh, target 2 tahun saya ya kalau nggak keluarin ya gimana ya, terus terang ya nanti nggak buat ngaritnya. Sekarang kan saya pakai hijauan bunga. Ya 2 tahun lah kira-kira kayak apa, kan udah 1 tahun. Oh, sudah 1 tahun ya. 1 tahun lagi lah ya. Oke ya, memang tadi benar disampaikan oleh Pak Tusirun, untuk apa ya kalau tidak dijual, masa untuk disembelih sendiri kan tidak mungkin ya Pak Tusirun. Tentunya Pak Tusirun tujuan untuk breeding ataupun juga memelihara domba itu kan untuk menambah penghasilan lah ya kan. Menambah penghasilan, kemudian apa-apa yang ada di kandang itu suatu saat pasti akan dijual begitu. Hanya saja mungkin dalam waktu dekat ini bagaimana belum mau dijual begitu ya.
belum, rencana belum. Ya itu sih kalau mungkin udah banyak yang mau ya, sekarang mau bebet lah, istilahnya mau bebet cempe dari Satria Farm, itu mungkin banyak, tapi sementara ya belum. Oke. Terus kan untuk yang di kolom komentar di video yang saya buat itu kan sudah banyak pertanyaan ya, dan mungkin dalam satu video itu yang saya upload kan ada nomornya Pak Tusirun. Apakah melalui nomor HP yang saya kasihkan di video ataupun di kolom deskripsi itu pernah ada yang menghubungi Pak Tusirun? Ya itu ada sih yang katanya mau caranya gaduh gimana itu. Oh iya, ya ini Pak Tusirun, ada juga yang komentar tentang tanya ya, dia itu tanya dalam komentarnya bertanya kalau sistem gaduh itu bagaimana, begitu kan, ada teman yang komentar tanya tentang sistem gaduh lah. Saya juga tidak mudeng itu untuk gaduh itu seperti apa. Kalau gaduh itu ya kalau bahasa intelektualnya mitra. Oh mitra. Nah, mitra kerjasama lah. Bermitra, kerjasama. Kalau di kampung yang gaduh yang ngimokna, berarti nanti kalau misalnya ada anaknya dibagi dua gitu. Oh memang ada ya sistem gaduh. Saya kira gaduh itu kalau saya bikin gaduh itu kan bikin reang gitu ya, bikin kacau gaduh. Ternyata ada istilah itu ya. Oke ya teman-teman, maaf sekali ya kepada teman-teman yang kemarin ada komentar di video saya tentang gaduh. Itu betul-betul saya memang belum paham sekali ya tentang istilah-istilah yang ada di ternak domba, termasuk juga gaduh ini. Saya baru saja menerima penjelasan dari Pak Tusirun, ternyata gaduh itu bagi hasil, mungkin ya bisa dikatakan bagi hasil atau bermitra ataupun kerjasama begitu. Oke, kalau indukannya bagaimana? Indukan terus cempe itu memang belum mau dijual ya Pak Tusirun? Sementara mau target 2 tahun, kalau bisa misalnya buat itu saya sambung ngaritnya gitu. Target 2 tahun. Karena sanggung ngarit itu bukan sepele, sanggung ngarit. Oh iya. Bukannya. Emangnya sanggungnya apa Pak Tusirun? Kan orang sekilas pandang itu sanggung ngarit cuma cengkeh sama tembakau, terus itu buat sanggung ngelenteng, sanggung ngarit. Orang-orang kan fokusnya di situ. Sanggung ngarit itu enggak sepele. Oh, begitu. Oh, jadi sanggung ngarit itu bukan berarti sangu ini ya semacam kue. Ini bukan ya Pak Tusirun yang dimaksud sanggung ngarit, bukan buka lintingan. Kopi juga bukan, terus lintingan ini bukan. Iya, termasuk. Termasuk itu ya rokok ya maksudnya. Tapi lebih luasnya lagi, sanggung ngarit itu apa Pak Tusirun? Ya, sanggung ngarit itu maksudnya kan ada banyak jurusan, banyak jalur. Misalnya itu anak mau sekolah juga sanggung. Kalau saya mau fokus ngarit juga harus siap. Oh, kan kayak begitu. gitu. Terus anak mau ngaji butuh sanggung, itu ya saya harus siap. Oke. Terus kebutuhan di lingkungan itu juga sanggung ngarit termasuk. Kalau mau fokus kan harus double. Makanya ada yang busu misalnya mau ini terus ambil cempean indukan sekian, terus ini misalnya di koloni. Terus caranya pendiriannya kuat sekali, mau ambil sekalian 20 misalnya. Nggak mikir belakangnya misalnya kan. Jadi kadang nggak kuat lama. Kadang nggak kuat lama. Sebentar. Berarti kalau kemarin kita dongeng itu kan keberhasilan ya, keberhasilan dari ternak domba, baik itu breeding, fattening dan lainnya ya. Akan tetapi pahit atau dukanya lah ya, dukanya orang beternak domba itu seperti apa itu kan belum pernah diceritakan ya. Tapi mungkin ini sanggung ngarit itu sebagai salah satu duka ya, atau senang susahnya orang ngingu wedhus gitu ya Pak Tusirun, sanggung ngarit. Oke. Iya teman-teman, tadi Pak Tusirun menyampaikan bahwa memang kita senang kalau mau
ternak domba, akan tetapi kita juga harus mikir sangunya. Sangu ngarit itu meliputi rokok, kemudian kebutuhan rumah tangga di dalam rumah tangga itu sendiri, anak sekolah butuh uang saku dan sebagainya, kebutuhan sosial di lingkungan itu pun harus dipikirkan sebelum kita betul-betul mantap untuk menjadi seorang peternak. Begitu ya Pak Tusirun? Ya, oke. Itu kenapa Pak Tusirun? Kok bisa begitu? Ya kan misalnya kalau mau sampean sih istilahnya sampean kan partai kecil lah, hitung-hitung sampean misalnya cuman ngingunya di bawah 5 ekor itu nggak masalah. Yang bicara petani misalnya, yang di petani itu bisa, tapi kalau di atas sudah 20 ke atas harus fokus. Oh, jadi kalau 20 ekor ke atas itu artinya sudah tidak bisa apa-apa lagi kecuali ngerumput gitu ya? Harus fokus di peternakan itu. Oh iya, jadi begini, mungkin secara singkatnya atau simpelnya begini teman-teman. Jadi ketika kita memelihara domba, kemudian jumlahnya itu cukup banyak, artinya kita sudah tidak bisa mengerjakan apa-apa lagi selain merumput dan merawat domba, begitu ya Pak Tusirun. Jadi untuk penghasilan, kalau tidak punya penghasilan sampingan yang lainnya, artinya hanya mengandalkan dari ternak tersebut, begitu ya. Sementara kebutuhan itu macam-macam sekali, apalagi bagi yang hidup di desa ya, yang sosialnya mungkin ya lebih banyak mungkin daripada masyarakat yang di perkotaan, begitu ya Pak Tusirun ya. Oke. Terus pesan Pak Tusirun ini ya berkaitan dengan suka dukanya orang ternak domba ini, pesannya bagaimana Pak Tusirun kepada teman-teman yang barangkali pemula ingin ikut-ikutan untuk ternak domba itu, ada pesan agar mereka tidak terlalu tergesa-gesa ataupun gerusa-gerusu dan perlu perhitungan begitu? Oh, kalau moto saya itu ya yang penting nomor 1 harus hobi dulu. Hobi. Jangan mikir materi. Jangan mikir komersil. Yang nomor 1 harus hobi. Kalau udah hobi seneng itu hasil dipikirkan kayak belakangan. Oke, teman-teman, itu ya tadi penjelasan dari Pak Tusirun yang pertama mengenai isi dari Satria Farm, domba-domba baik indukan, pejantan maupun sempe yang ada di kandangnya Pak Tusirun. Itu bagi yang kemarin bertanya di kolom komentar apakah sempe-sempenya dijual, ini sementara jawaban Pak Tusirun belum mau dijual, menunggu 2 tahun begitu ya. Target 2 tahun nanti baru Pak Tusirun akan berencana untuk menjual domba-dombanya. Kemudian bagi teman-teman yang kemarin sempat komen tentang sistem gaduh, ini sistem gaduh, jawaban Pak Tusirun bagaimana nih? Kalau gaduh lihat-lihat ya, kalau misalnya dekat rumah nggak apa-apa. Kalau begitu orang sini kan partai kecil latihan, jadi belum bisa punya mitra. Kecuali kalau udah PT, bisa. Kalau sistem gaduh yang dekat-dekat bisa aja. Jadi kalau masyarakat sekitar itu kalau mau gaduh bisa ya, tapi untuk teman-teman yang mungkin di luar kota itu masih dipertimbangkan lagi ya oleh dombanya cuman baru sedikit. Oh begitu, Oke teman-teman, itu yang gaduh juga sudah terjawab. Kemudian juga suka dukanya menjadi seorang peternak domba. Ketika ngarit itu membutuhkan sangu, bukan hanya bekal ketika dibawa ngarit, akan tetapi bekal yang harus disiapkan juga di dalam rumah untuk kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sosial dan lain sebagainya pun itu perlu juga difikirkan. Untuk itu kepada teman-teman yang mau beternak domba boleh-boleh saja ya, boleh banget, akan tetapi juga perlu untuk perencanaan yang matang agar tidak ada penyesalan di kemudian hari. Baik Pak Tusirun, terima kasih sekali ya waktunya dan juga penjelasannya. Semoga video ini walaupun cukup singkat, teman-teman bisa memahami apa yang tadi disampaikan oleh Pak Tusirun dan sedikit bisa menjawab rasa penasaran dari teman-teman yang kemarin bertanya tentang Satria Farm yang ada di Desa Maron, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo.
Terima kasih sekali lagi ya Pak Tusirun, semoga selalu dilancarkan dan diberikan kesehatan jasmani dan rohani. Oke teman-teman, demikian ya liputan saya di Satria Farm langsung kepada Pak Tusirun untuk menanyakan dijual atau tidaknya isi dari Satria Farm, domba-domba yang ada di kandang. Semoga ini bermanfaat dan bisa dipahami oleh teman-teman semuanya. Baik, terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Terima kasih pula yang sudah subscribe ke channel Ingon Ingon Desa. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe terlebih dahulu. Apabila Ingon Ingon Desa upload video terbaru, teman-teman mendapatkan notifikasinya. Oke teman-teman, sampai jumpa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.